Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Masa Pertumbuhan Sastra Indonesia tahun 1900 sampai dengan 1945 dengan pemateri Febrianti Oka, Sulistia Manopo, dan Nur Sarifah Kantoli. Baiklah, saya akan menjelaskan materi sekolah dan pers. Gambaran umum kehidupan sastra Indonesia tahun 1900 sampai dengan 1945 sudah ditulis oleh Bakri Siregar 1964, Juber Usman 1964, Teu 1952, 1979, 1980, Aji Prosidi 1969, dan Jakob Sumarjo 1992 dengan pandangan masing-masing. Apapun yang sudah mereka tulis itu perlu dibaca setiap peminat sejarah sastra Indonesia dengan wawasan penafsiran baru, mengungkapkan gejala pertumbuhan sastra Indonesia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang tak terpisahkan dari pertumbuhan sekolah dan pers, sebagai penanda perubahan budaya masyarakat Nusantara dari tradisional ke modern. Balai Pustaka. Nama penerbit Balai Pustaka sudah tidak asing lagi bagi masyarakat terpelajar Indonesia karena sekarang Balai Pustaka merupakan salah satu penerbit besar yang banyak memproduksi berbagai jenis buku. Nama tersebut telah bertahan selama lebih dari 90 tahun kalau dihitung dari berdirinya pada tahun 1917 yang merupakan pengukuhan Komisi untuk Sekolah Bumiputra dan Bacaan Rakyat, Komisi for the Instantie School and Volkslectuur yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 14 September 1908. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pujangga Baru. Seperti halnya Balai Pustaka, Pujangga Baru pun merupakan sebuah momentum penting dalam perjalanan sejarah sastra Indonesia. Kata itu dapat diartikan sebagai majalah yang aslinya tertulis Pujangga Baru dan dapat diartikan gerakan kebudayaan Pujangga Baru tahun 1930-an yang tidak terpisahkan dari tokoh-tokoh pemuda terpelajar Muhammad Yamin, Rustam Effendi, Sultan Takdir Akis Jabana, Armijin Pane, Sanusi Pane, J.E. Tatengkeng, dan Amir Hamzah. Majalah Pujangga Baru terbit pertama kali pada Mei 1933 dengan tujuan menumbuhkan kesusastraan baru yang sesuai dengan semangat zamannya dan mempersatukan para sastrawan dalam satu wadah. Karena sebelumnya boleh dikatakan cerai-berai dengan menulis di berbagai majalah. Adapun sejumlah buku yang terkenal dari angkatan tersebut tercatat antara lain sebagai berikut. 1. Anak Perawan di Sarang Panyamun, Roman S. Takdir Alis Jabana. 2. Andang Teruna, Roman Sutomo Jauhar Arifin. 3. Bebasari, drama bersajak Rustam Effendi. 4. Buah Rindu, kumpulan sejak Amir Hamzah. 5. Belenggu, Roman Armijin Pane. 6. Dian yang tak kunjung padam, Roman S. Takdir Alis Jabana. 7. Jinak-jinak Merpati, drama Armijin Pane. Keimin Bunka Sidoso. Keimin Bunka Sidoso yang dalam bahasa Indonesia disebut Kantor Pusat Kebudayaan adalah sebuah lembaga atau organisasi bentukan pemerintah penduduk Jepang yang bertugas memobilisasi berbagai potensi seni dan budaya untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya yang dikorbankan Jepang. Selanjutnya, bacaan terpilih. Sebutan terpilih itu bukan berarti hebat dan bagus dari pandangan sejarah dan kritik sastra, melainkan sejumlah contoh atau sampel karya sastra yang datanya dipandang pantas diungkapkan kembali dengan pertimbangan tertentu. Ada beberapa novel yang pantas dibaca lagi untuk penambahan pengalaman batin di antaranya. Yang pertama, Ajab dan Sengsara novel Merari Siregar. Selanjutnya, Belenggu novel Armijin Pane. Yang ketiga, Di Bawah Lindungan Ka'bah, novel dari Hamka. Yang keempat, Layar Terkembang, novel dari S. Takdir Alis Jabana. Yang kelima, Nyai Dasima, novel dari G. Francis. Yang keenam, Salah Asuhan, novel Abdul Muiz. Yang ketujuh, Siti Nurbaya, novel Marah Rusli. Yang kedelapan, Student Hejo, novel dari Mas Marco Kartodikromo. Yang kesembilan, Sukreni,
Gadis Bali, novel dari A.A. Panji Tisna. Dan yang terakhir, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, novel Hamka.